Selamat datang di channel YouTube Dapur Sanel-Nel. Ini aku pakai sagu mutiara 125 gram. Kita didihkan air kurang lebih 2 gelas, kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini daun pandannya aku ikat. Untuk memasaknya aku pakai metode 5-30-7. Jadi ini aku rebus dulu sekitar 5 menit. Kemudian ini kita tutup. Jika sudah direbus dengan 5 menit, kita diamkan selama 30 menit. Jangan lupa ditutup. Sambil nunggu sagu mutiara, kita bikin santannya dulu. Ini aku pakai 3 gelas santan. Kita didihkan santannya. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Selanjutnya tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahin lagi gula pasirnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk rata. Tambahkan 1 saset vanili bubuk. Sambil kita aduk rata. Ini diaduk-aduk terus ya sampai mendidih biar santannya itu nggak terlalu pecah. Nah, segini cukup, ini udah mulai mendidih. Ini sagu mutiara yang sudah didiamkan kurang lebih 30 menit. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahin lagi, kalau nggak terlalu suka bisa dikurangin. Kemudian tambahkan air. Ini aku airnya 1 gelas aja. Ini aku mau rebus 7 menit. Kita aduk rata dulu biar gulanya itu tercampur rata. Kita tutup kembali. Kemudian direbus 7 menit. Nah, ini sagu mutiara yang sudah jadi atau sudah matang. Gak perlu lama-lama ngerebusnya. Ini santan yang tadi kita masak. Kita racik sesuai selera teman-teman ya, untuk sagu mutiaranya seberapa banyak. Kemudian tambahkan santan di atasnya. Nah, ini dia sagu mutiaranya sudah jadi. Di sini tuh namanya kembang pacar. Jadi setiap daerah itu beda-beda ya. Ini yang aku pakai 4 buah pisang kepok. Teman-teman juga boleh pakai pisang raja. Pisang kepoknya kita kupas dan kita potong kecil-kecil. Untuk memotongnya sesuai selera teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Ini pisang yang sudah dipotong. Kemudian ini aku mau pakai tape. Aku pakai 2 bungkus. Untuk tapenya kita potong juga. Selanjutnya ini aku mau potong gula merahnya. Aku pakai 4 gula merah. Ini aku potong seperti ini untuk memudahkan pas memasaknya. Jadi nanti kalau dimasak ini tuh cepet lumer. Kalau dipotong seperti ini.
Untuk bahan tambahannya aku pakai 1/4 kilogram kolang-kaling dan 3 gelas santan. Teman-teman juga boleh pakai santan instan. Untuk santan instannya pakainya 1 atau 2 sesuai selera teman-teman. Biar aromanya enak, kita tambahkan 3 lembar daun pandan. Pertama kita didihkan air 1 gelas. Kemudian tambahkan irisan gula merah. Sambil kita aduk agar cepat larut. Jika sudah mendidih, kita tambahkan kolang-kaling. Tambahkan tape dan pisang. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Tambahkan daun pandan. Daun pandannya kita lipat ya. Kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Atau sesuai selera teman-teman, kalau suka manis bisa ditambahin, kalau nggak suka manis bisa dikurangin. Disesuaikan aja dengan lidah teman-teman. Biar rasanya gurih, kita tambahkan 1/4 sendok makan garam. Tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Teman-teman juga boleh pakai vanili pasta sesuai selera aja. Terakhir kita tambahkan santannya. Kalau santannya sudah masuk, diusahakan ini diaduk terus ya, biar santannya itu nggak terlalu pecah banget. Kita aduk terus sampai mendidih. Boleh dites rasanya, kalau kurang gurih bisa ditambahin garam, tapi jangan terlalu banyak ya garamnya, nanti asin. Untuk gula merahnya juga teman-teman boleh dibanyakin. Disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Ini mulai mendidih, tandanya sudah matang, siap kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia kolak pisang kolang-kaling tapenya sudah jadi, siap dihidangkan. Cocok banget untuk menu berbuka. Siapkan air 1 gelas. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Atau bisa disesuaikan dengan lidah teman-teman, kalau suka manis bisa ditambahin, kalau nggak suka manis bisa dikurangin. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Daun pandannya kita ikat dulu.
Kemudian kita masak sambil kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai gulanya larut dulu. Tambahkan 1/4 kilogram kolang-kaling. Bahkan pewarna makanan, ini aku pakai pewarna makanan warna merah tua. Perlu terlalu banyak, cukup 1 tetes aja. Sambil kita aduk-aduk. Tunggu sampai mendidih dan airnya itu meresap. Nah, ini dia manisan kolang-kalingnya sudah jadi. Selanjutnya ini aku mau bikin santannya. Masukkan 10 sendok makan gula pasir. Buat teman-teman yang suka manis bisa ditambahin lagi gula pasirnya. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Daun pandannya kita lipat. Tambahkan 3 gelas santan. Teman-teman boleh pakai santan instan. Kemudian kita rebus. Tambahkan 1 sendok teh vanila. Boleh pakai vanila bubuk sesuai selera teman-teman aja. Kemudian kita aduk sampai mendidih. Ini diaduk terus ya, biar santannya itu nggak pecah. Santannya sudah mulai mendidih, tandanya sudah matang. Kemudian kita dinginkan. Siapkan susu kental manis, terserah merek apa aja. Nah, ini kolang-kaling dan santannya yang sudah jadi. Siapkan es batu. Secukupnya aja, masukkan ke wadah. Buat teman-teman yang mau dijual lagi bisa disesuaikan untuk bahan-bahannya. Dan untuk wadahnya juga bisa disesuaikan pakai cup atau sesuai selera teman-teman. Tambahkan kolang-kaling secukupnya aja. Ini tuh enak banget, manis, gurih, cocok untuk takjil atau menu buka puasa. Tambahkan santan. Ini sesuai selera teman-teman ya, secukupnya aja. Bisa juga teman-teman ditambahin buah-buahan atau rumput laut dan jelly. Ini bisa jadi es buah. Tapi cuman kayak gini aja juga udah enak banget. Kemudian tambahkan kental manis secukupnya aja. Nah, ini dia kolang-kalingnya sudah jadi. Untuk rasanya bisa disesuaikan dengan lidah teman-teman. Kalau suka manis bisa ditambahin lagi susu kental manisnya atau es batunya di skip aja. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.